Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan rumah sakit. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, bersama saya Maria Karunia Ningtyas di Pojok PKRS. Podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Hari Gizi Nasional dirayakan setiap tahun di Indonesia dan tahun ini tepatnya tanggal 25 Januari tahun 2025 diperingati Hari Gizi yang ke-65 dengan tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Telah hadir bersama kita narasumber yang merupakan Kepala Instalasi Gizi dan salah satu nutrisionis ya Bu, hebat yang ada di RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Beliau adalah Ibu Erna Susiati STP. Apa itu STP? Sarjana Teknologi Pangan dan Gizi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah. Kita langsung mocok ya Bu di pagi hari ini. Bisa dijelaskan nggak Bu tema Hari Gizi tahun 2025 ini dan kenapa tema tersebut dipilih untuk tema Hari Gizi tahun ini? Temanya kan pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat ya Mbak ya. Iya. Nah, jadi maksud dan tujuan dari pilih makanan bergizi ini tujuannya untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat ya tentang pentingnya memilih dan mengkonsumsi makanan bergizi untuk keluarga. Juga meningkatkan komitmen seluruh pihak baik dari pemerintah, organisasi profesi, akademis, dunia usaha dan mitra pembangunan dalam upaya meningkatkan konsumsi makanan bergizi dan untuk keluarga. Oh, begitu ya Bu ya tujuannya. Sesuai dengan tema Hari Gizi ini Bu, bisakah dijelaskan tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan makanan bergizi dan contohnya seperti apa supaya Sobat Sehat Pojok PKRS ini bisa lebih paham tentang apa maksud dari makanan bergizi ini ya Bu? Kalau makanan bergizi itu biasanya makanan yang dalam kita makan itu harus ada karbohidrat, harus ada protein, ada lemak dan mineral. Biasanya kalau karbohidrat kan dari bahan makanan yang ini ya, yang mengenyangkan dari nasi. Oh nasi. Terus dari tela pohon, jagung, gitu. Jadi kalau misalkan kita makan Ibu ya, harus ada karbohidrat dan nasi. Untuk yang diet untuk menghindari nasi berarti harus ada penggantinya. Tetap harus ada pengganti karbohidrat ini ya Bu ya. Karbohidratnya bisa dikurangi. Oh bisa dikurangi. Jadi misalkan kandungannya apa 100 gram kebutuhannya bisa dikali 50 atau 75 gram aja. Oh berarti tetap harus ada karbohidrat. Kan harus seimbang ya. Jadi isinya harus ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Ini harus ya Bu ya, ini tentang makanan bergizi. Contohnya nih Bu, misalkan dari makanan bergizi ini karbohidrat itu apa? Dari ininya proteinnya apa, penggantinya dan lain-lain. Bisa dicontohkan nggak Bu supaya Sobat Sehat Kota Probolinggo ini bisa tahu sebenarnya oh berarti yang saya makan ini sudah termasuk makanan yang bergizi seperti itu. Kalau karbohidrat itu dari nasi, dari kentang, pohon, ubi-ubian itu. Itu karbohidrat. Untuk proteinnya protein itu lauk makanan ya dari hewani juga dari nabati. Contohnya ya ikan, daging, telur, ada juga ini tempe tahu ya kalau yang nabati. Tempe tahu. Sayurnya itu Bu, ikan laut pun juga bagus omeganya juga tinggi. Jadi kalau untuk anak-anak itu juga lebih bagus ya karena untuk ini omega 3-nya otak biar pinter lah intinya ini. Nah untuk sayur ini Bu, saya sendiri kalau untuk anak-anak kan banyak yang tidak suka sayur lah. Untuk makanan bergizi untuk mengganti sayur ini atau apa adakah ini tips and trick supaya anak-anak ini bisa mau makan sayur ini Bu? Kalau sayur-sayuran itu memang kalau langsung kadang sulit ya. Itu biasanya bisa dikasih di telur yang kita baru dadar itu dicancang lembut atau dipasah itu dimasukkan dibuat dadar. Itu juga sudah termasuk ya Bu ya. Di situ ada protein, sudah ada sayurnya di situ. Jadi vitamin mineralnya sudah terpenuhi di situ. Terpenuhi di situ ya Bu ya. Berarti tipsnya ini untuk
anak-anak yang tidak suka sayur, jadi sayurnya itu bisa untuk dijadikan satu di proteinnya, misalkan telur dadar tadi dikasih brokoli, dikasih wortel gitu ya Bu ya. bisa. Itu juga sudah mencakup protein sama vitamin dan mineral dari sayur. Nah, gitu. Sebenarnya ini Bu, supaya Sobat Sehat Pojok PKRS ini paham, kenapa sih sebenarnya makanan yang bergizi ini sangat penting kita harus kita makan setiap hari untuk kita semua. Makanya seimbang ya. Nggih, harus ada. makanan yang Jadi seimbang. misalkan kita makannya nggak seimbang, misalkan anak nggak mau sayur, artinya kan kekurangan vitamin dan mineralnya ya. Bisa kan berkaitan kalau vitamin mineral itu juga misalkan mata, itu ya kan punya vitamin A. Kalau juga bahan makanan yang buah-buahan yang berwarna hijau itu kan vitaminnya juga tinggi. Itu juga untuk mata, untuk pencernaan. Kalau misalkan takutnya matanya itu apa ya? Kayak sering sakit, ya, terus juga bisa apa ya, sampai buta itu Mbak. Oh gitu ya. Iya. Berarti memang sangat penting karena untuk pertumbuhan organ tubuh kita semua ya Bu ya, untuk semua, kesehatan untuk kita, kesehatan. Mendukung dalam kita beraktivitas sehari-hari juga dalam pertumbuhan dan perkembangan terutama untuk anak ya Bu. Sebenarnya ini bisa dijelaskan nggak Bu tentang pola makan yang seimbang itu seperti apa, dan pola makan ini yang mendukung untuk kesehatan keluarga itu seperti apa? Ada yang bisa misalkan makan gini Bu, sehari cuma makan 1 kali atau sehari cuma 2 kali. Sebenarnya pola makan yang seimbang ini waktunya juga seperti bagaimana gitu, bisa dijelaskan? Kalau yang seimbang itu tadi kan ada karbohidrat, ada protein, vitamin, mineral. Terus waktunya itu biasanya pagi, nanti jam-jam 9, jam 10 itu snack atau selingan ya. Nanti jam 12, jam 1-an itu makan siang. Makan siang. Terus jam 3 itu selingan lagi. Selingan lagi. Baru malam makan malam. Nah, untuk Jadi 3 kali makan, sarapan ini 3 kali Bu, snack ya. kadang ada beberapa orang yang memang terlewatkan untuk sarapan. Seberapa penting sebenarnya sih sarapan ini juga untuk anak-anak yang sekolah? Kadang kan mereka juga malas nih sarapan karena takut perut nggak nyaman dan lain-lain gitu. Seberapa penting sih sarapan ini untuk perkembangan dan pola gizi seimbang untuk anak juga? Kalau sarapan itu sangat penting ya, terutama untuk anak-anak yang sekolah usia ini, karena dia butuh energi untuk apa ya. Kadang kalau kita nggak makan oksigen di otak juga ini kadang ngantuan. Ini justru kalau dengan makan sarapan tuh dia fresh, dia bisa menerima pelajaran dengan mudah, terus juga pertumbuhannya juga lebih baik gitu ya. Ya, berarti ini untuk ditekankan ya kepada Sobat Sehat Pojok PKRS bahwa jangan melewatkan sarapan dalam pola makan kita, karena itu juga mendukung perkembangan otak, terutama anak-anak yang mau sekolah nih harus tetap disempatkan untuk sarapan, karena nanti ketika di sekolah akan membutuhkan asupan untuk nutrisi ya Bu ya. Sarapan ini Bu, misalkan anak ini tidak mau makan nasi nih sarapan, apakah boleh hanya makan roti untuk sarapan? Itu juga apakah sudah cukup? Ya boleh roti, tapi rotinya harus mungkin dikasih rogut ya Mbak ya. Jadi ada daging, ada sayur, tempe mungkin dibakar atau buat sandwich itu bisa. Oh gitu. Kalau hanya roti aja sama susu gitu boleh nggak Bu? Ya kalau itu kurang ya. Kurang ya Bu ya. Karena dari sayurnya nggak ada. Mungkin juga ininya. Kalau susu aja mungkin proteinnya juga ada, tapi kan untuk zat-zat yang lain vitamin mineralnya nggak ada. Nggak ada. Jadi tetap harus makan sarapan sedikit pun tetap harus Ya, ada gizi yang seimbang sayur. ya. Untuk sayur juga. Ini saya izin bertanya dari ini ya Bu ya. Apakah pengolahan makanan itu juga berpengaruh besar terhadap asupan gizi dalam makanan tersebut? Misalkan saya masak sayur yang lama akhirnya overcook. Nah, itu bisa berpengaruh enggak dalam zat gizi yang ada di dalam sayur tersebut Bu? Kalau olahan itu sangat berpengaruh sekali ya. Kalau sayur misalnya kalau bayam itu aja, contohnya bayam ya, kita kukus, kalau 3 menit sudah pas Mbak. Tadi lebih dari itu sudah lanjut airnya kan aman ya kalau dikukus, tapi harus 3 menit. Tapi kalau lebih biasanya vitaminnya ada yang berkurang. Terus kalau di sayur misalkan, ya itu jangan terlalu lonyot,
Terus kalau bisa harus dikonsumsi juga. Kalau airnya nggak dikonsumsi kan vitamin ADC kan larut ADC kan ya. larut di dalam air. Oh, jadi hilang. vitamin Dia harus diminum juga, dihabiskan minum airnya kayak gitu. Berarti seperti contohnya kalau pengolahan sayur bayam ya Bu ya, itu kalau dikukus hanya 3 Ya, 3 menit. menit sudah cukup. Kalau untuk sayur, airnya juga harus dikonsumsi supaya vitaminnya di situ juga. Iya. Oh. Di penggorengan sama, kalau gorengnya Kalau terlalu penggorengnya gosong, itu juga vitaminnya juga berkurang itu Bu. bukan vitamin, kalau yang Gizinya, proteinnya iya, berkurang protein juga. Oh, berarti pengaruh Gizinya. nih. Juga kalau kosong itu biasa meningkatkan juga dari itu kanker ya. Oh, Tapi dibakar jadi itu juga tambah. pengolahan itu juga berpengaruh besar terhadap nilai gizi dalam suatu makanan. Iya. Jadi kalau misalkan gorengnya terlalu Terlalu overcook gosong, atau gosong, pas juga kuning. itu harus Harusnya kuning bagus, harus matang ya. pas ya Bu ya. Iya. Lah kalau soalnya kan kita kadang disambi ada lupa akhirnya. Padahal itu untuk pengolahan makanan juga berpengaruh terhadap nilai gizi di ya. makanan ini ya Bu, juga berpengaruh untuk mempengaruhi penyakit juga, ya. Oke, berarti Ibu kalau makan atau masak pengolahan untuk keluarga jangan lupa pengolahan yang tepat ini juga berpengaruh terhadap nilai gizi dalam satu makanan. Iya. Era Kalau dibakar Mbak, dibakar nggak boleh Bu? sate itu ya, misalkan Iya. sate atau ikan bakar kan dikasih minyak ya. Iya. Minyaknya kena api, apinya kan minyaknya jatuh nggih, dari api menguap, itu menjadikan kanker juga itu. Padahal kalau dibakar Enak ya, sate. itu enak sate karena ada yang suka kering, Iya. kering banget. Ada yang kalau setengah Mending matang. bakarnya di teflon jadi lebih Oh, aman, berarti jadi kan nggak sate. kena api. Jadi kalau bakar sate di teflon saja ya supaya lebih aman. Tapi kalau beli di tukang sate kan nggak Iya. bisa ya. Bu? Sekali waktu nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering ya. Oh, gitu nggak ya. boleh sering-sering konsumsi makanan yang dibakar-bakar gitu ya Bu ya. Iya. Jadi Di semua era yang makanan. sekarang ini Bu, di mana makanan siap saji atau cepat saji itu kan banyak menjadi pilihan Iya. ya Bu ya, terutama untuk ibu-ibu bekerja seperti nugget yang memang sudah tinggal goreng saja. Terus ada seperti bebek frozen gitu, akhirnya kan didiamkan dulu digoreng lagi seperti itu ya Bu ya. Itu apakah nilai gizinya masih bagus untuk dikonsumsi setiap hari? Apakah untuk kita konsumsi makanan siap saji atau cepat saji ini ada batasannya nggak Bu? Iya. Kalau siap saji itu biasanya gini, terlihat kandung. Kadang-kadang kandungan itu ada bahan pengawetnya ya, Mbak. Oh, Kalau iya, pasti. sehari 2 hari sudah expired berarti itu bagus, berarti nggak ada bahan pengawetnya. Tapi kalau lebih 1 minggu sampai ini kadang-kadang ada pengawet. Nah, pengawet itu yang resiko untuk ke pertumbuhan. Pertumbuhan. Oh, berarti memang kalau kita pilih makanan yang ini, misalkan ayam berbumbu nih, Ya. itu 1 hari 2 hari ya. Kecuali Bu, ya? kalau taruh di freezer. Di freezer itu bisa bertahan berapa? paling kalau bisa ya 3 hari lah dari itu. 3 hari. Kalau Kalau lebih sudah dari berbumbu itu, ya, kalau sudah berbumbu ya, Bu. ini. Kalau lebih dari itu jangan sudah ya Bu ya. Jadi untuk catatan sobat sehat PKRS, untuk pengolahan makanan yang berbumbu atau cepat saji atau siap saji, kalau bisa dikonsumsi tidak lebih dari 3 hari ya Bu ya, supaya nilai gizinya tetap ada dan tidak berbahaya juga untuk kesehatan. Gengge. Untuk RSUD Dr. Muhammad Saleh sendiri nih Bu, terutama tim gizi di RSUD Dr. Muhammad Saleh, dalam rangkaian Hari Gizi tahun ini, kira-kira bisa dijelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan untuk memperingati Hari Gizi tahun 2025? Kegiatan aja ya, kegiatan di Iya, Hari Gizi kegiatannya, nanti Ibu. kita ada penyuluhan untuk masalah stunting ya, terus Oke. lomba cipta menu nanti yang diadakan hari tanggal 24 Oh, tanggal 24 ya, lomba cipta menu stunting ya, Bu ya. Terus sama siaran suara kota juga nanti insya Allah berbagi ke sedikit pasien-pasien. Oh, Sebagian. pasien-pasien yang ada di Anak, RSUD, ya. Nggak terutama semuanya, pasien sebagian. anak ya Bu ya, karena temanya yang diambil oleh tim gizi RSUD Dr. Muhammad Saleh adalah tentang stunting ya Iya, Bu. stunting. Cipta menu makanan, Lombanya cipta menu. lombanya cipta Iya. menu, terus ini lomba cipta menu stunting ini untuk Makanan bergizi, makanan bergizi tinggi protein untuk cegah stunting. Oh, berarti ini pesertanya siapa saja Bu? Hanya karyawan saja ya, tidak boleh dari orang lain ya Bu ya? Sementara dari karyawan dulu. Sementara. Jadi kegiatan Hari Gizi kita dari tim Gizi RSUD Dr. Muhammad Saleh dalam Hari Gizi tahun ini, salah satunya adalah lomba cipta menu, penyuluhan penyuluhan terhadap konsultasi, karyawan,
Terus ada penyuluhan di klinik udara Suara Kota, jangan lupa hari Jumat besok. Terus dengan pembagian sedikit makanan bergizi. Sekarang tanggal 31 ya. Tanggal 31 untuk pasien yang ada di RSUD Dr. Muhammad Saleh, terutama pasien anak ya Bu. Nggih. Last but not least sebenarnya Bu, untuk closing statement hari ini untuk sobat sehat pojok PKRS, kan berkaitan ini dengan hari gizi. Closing statement apa dari Bu Erna untuk sobat sehat pojok PKRS? Itu untuk masyarakat sebaiknya untuk kita konsumsi makanan itu yang seimbang. Jadi ada karbohidratnya, ada vitamin, ada mineral. Jadi harus seimbang. Jadi nggak boleh makanan yang, kecuali kalau untuk yang butuh protein tinggi ya kayak stunting apa, itu memang yang banyak proteinnya daripada yang lain. Jadi kalau di piringku itu biasanya sepertiga kan semua, sepertiga nasi, sepertiga sayur, sepertiga lauk. Tapi kalau stunting beda, yang 2/3-nya hampir dari hewaninya. Jadi untuk masyarakat semuanya kalau bisa konsumsi dengan konsumsi sepertiga sayur di piringku ya sepertiga sayur, sepertiga nasi, sepertiganya lauk gitu. Sepertiga sayur ya gitu. Itu yang insya Allah yang harus buat kita sehat ya. Dan makanan tidak harus mahal, murah tapi juga bergizi. Terima kasih kepada narasumber kita yang selalu bersemangat, yaitu Ibu Erna. Semoga selalu diberikan kesehatan sehingga bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita selanjutnya. Untuk menutup pojok PKRS ini kali ini istimewa. Tapi biasanya karena tidak ada pantun-pantun untuk sobat sehat pojok PKRS. Untuk menutup pojok PKRS kali ini dalam rangka peringatan Hari Gizi, ada sedikit pantun untuk sobat sehat pojok PKRS dan tim gizi RSUD Dr. Muhammad Saleh. Penari Bali membawa kembang diikat aneka warna. Mari penuhi makanan seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Demikian pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Saya Maria Karunia mohon izin undur diri. Selamat Hari Gizi Nasional ke-65. Pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat.